takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku ku sorakan haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur di pagi hari yang indah, yang luar biasa, yang Tuhan boleh anugerahkan dalam kehidupan kita sampai saat ini. Bukti nyata kekuatan dan kesehatan kita boleh nikmati, bahkan Tuhan boleh menyertai setiap langkah kita. Dan satu keputusan yang paling tepat yang boleh kita ambil untuk kita datang di tempat ini, saya yakin dan percaya kita semua mempunyai kerinduan yang sama. Kita rindu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita satu dalam doa untuk membuka ibadah ini. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang tak pernah henti-hentinya Tuhan alirkan dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati cinta, kasih, dan kebaikan Tuhan sampai dengan saat ini Tuhan. Di tempat ini Engkau telah mengumpulkan setiap kami, Engkau telah memelihara setiap kami. Dan di tempat ini kami rindu Tuhan, kami datang dengan penuh kerinduan di hadapan-Mu. Kami rindu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami rindu untuk mengagungkan Engkau Tuhan. Kami rindu membawa syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Sebab kami percaya tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan, yang sanggup melakukan segala perkara yang ajaib dalam kehidupan kami. Engkau pemilik kehidupan kami, Engkau pemelihara kehidupan kami, Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami. Dan kami percaya dalam setiap ibadah yang kami kerjakan di dalam rumah Tuhan tidak akan pernah ada yang sia-sia. Kami percaya Tuhan memperhitungkan segala sesuatunya yang kami perbuat untuk Tuhan. Di tempat ini kami mempersembahkan kehidupan kami di hadapan-Mu Bapa. Biar kehidupan kami boleh menyenangkan dan menyukakan hati-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati ibadah kami dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah segala sesuatunya terjadi sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Seluruh pelayan Tuhan diberkati, diurapi, dipakai oleh Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan dipenuhi dengan kuasa Roh yang kudus Tuhan. Sehingga benar-benar di tempat ini terjadi kesukaan besar. Di tempat ini terjadi pemulihan. Di tempat ini terjadi kemenangan. Yang sakit akan disembuhkan, yang susah dihiburkan. Yang tertutup jalan dibuka-bukakan jalan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Kami memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang hadir di tempat ini Tuhan. Engkau Allah yang hadir di hati kami. Engkau Allah yang hadir di hidup kami. Kami menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini kehidupan kami yang kami persembahkan di hadapan-Mu Bapa. Kalau Engkau bekerja dalam kehidupan kami, segalanya akan terjadi baik-baik saja dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu.
Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menada suci, katakan kerinduanmu. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus
percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kasih-Mu tidak terbatas, kasih-Mu tanpa syarat. Dan kami percaya Tuhan, karena salib-Mu kami ada, karena salib-Mu kami hidup, karena salib-Mu, karena pengorbanan-Mu, karena diri-Mu kami menang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, di hadapan Tuhan kita mau nyatakan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidup. Mari jemaat Tuhan, disilakan kita semua untuk berdiri. Sama-sama kita mau nyatakan dengan iman kepada Tuhan. Karena salib-Mu, katakan dengan iman, karena salibnya Tuhan kita hidup. Nyatakan dengan imanmu kepada Tuhan, kita menang, kita sembuh, kita dipulihkan. Haleluya. Sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami menyatakan iman kami, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sebab Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Terpujilah Tuhan kami, Engkau yang membuat mujizat dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih berglori bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita percaya bahwa ketika kita tinggal dekat dengan Tuhan, kita adalah orang-orang yang aman. Kita adalah orang-orang yang dilindungi oleh Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhanlah perisai, kubu pertahanan, kekuatan dalam kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan, dengan penuh sukacita kita bersorak bagi Tuhan. Katakan dengan iman, tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang
bersyukur di hadapan Tuhan. Sebab melewati badai, kita tidak akan pernah goyah. Haleluya. Sebab Engkau kepujian kami. Sama-sama kita berkatakan, Kau meneguhkan langkahku. Dengan iman, ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Kekuatan-Mu, Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai, tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu. Mengikuti Tuhan yang perisaiku. Amin. Lewati badai, tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu. Mengikuti-Mu, takkan ku ragu. Mengikuti-Mu. Haleluya. Haleluya, terpujilah Tuhan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum kita melanjutkan pujian kita, kasih salam samping kiri, kanan, depan, dan belakang. Katakan, engkau orang yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kita percaya kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan kita telah dipilih oleh Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan dan menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tak dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan
Silakan kembali untuk duduk Bapak Ibu Saudara. Kita tetap dalam hubungan bersama dengan Tuhan. Kita percaya setiap puji-pujian kita tidak lalu dengan sia-sia. Kita percaya setiap puji-pujian kita diterima oleh Tuhan. Kita percaya kita semua diciptakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari membawa hormat kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di tempat ini kami percaya Tuhan, Engkau telah disenangkan dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Kini Tuhan kami akan tetap dan mau tetap terus percaya kepada Engkau Tuhan. Bahwa dalam setiap keadaan dalam kehidupan kami tetap percaya kepada Engkau satu-satunya Tuhan kami. Kami percaya sekali Yesus, selamanya Yesus. Haleluya. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari jemaat Tuhan, dengan iman kita menyanyikan pujian kepada Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah, waktu berlimpah maupun kurang, dengan iman kami berkata, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan. Disilakan jemaat Tuhan untuk berdiri, katakan kepada Tuhan, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Jemaat Tuhan, katakan kepada Tuhan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Sebab dengan yakin kami berkata Tuhan, karena kasih-Mu kami hidup dan kami ada. Oh Yesusku, ku cinta
pujian penyembahan kami biarlah menyenangkan hati-Mu. Dan kami rindu lebih lagi mengalami Engkau, bersekutu dengan Engkau, berjumpa pribadi dengan Engkau. Saatnya kami akan menikmati firman Tuhan. Berbicara untuk setiap kami, ajar kami memahami firman Tuhan. Kami percaya berkat firman Tuhan akan membuat kami melihat ada perkara-perkara yang besar yang terjadi melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Kami siap menikmati firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan yang kekasih. Saya terus berdoa kiranya kasih setia Tuhan dan anugerah Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, rumahku adalah rumah doa. Tentunya ayat ini sudah kita kenal. Pernah saya menyampaikan tentang gereja adalah rumahku, tetapi saya akan memberikan satu penekanan yang lebih lagi dari Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-13a. Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-13a. Kita baca bersama-sama ayat ini, sudah ada di LCD dengan suara yang keras, 2, 3. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Sekali lagi dengan suara yang keras, 2, 3. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan belajar dari ayat ini. Ada kalanya Yesus memberikan satu penegasan yang sangat penting lewat kehidupan umat Tuhan, supaya umat Tuhan mengerti dan menyadari bahwa apa yang Yesus katakan adalah sebuah didikan, adalah sebuah masukan yang sangat penting supaya dilakukan oleh umat Tuhan. Demikian juga harapan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, ketika ada didikan yang Tuhan kerjakan lewat firman Tuhan, tentunya akan menolong kita menyadari apa yang kurang dan apa yang harus kita tingkatkan di dalam kehidupan kita secara rohani. Nah, kita melihat dari ayat Matius 21 ayat 13a ini disebutkan, ya saya akan menjelaskan, kata bait Allah atau disebut dengan rumah Tuhan, ya, rumahku. Kata rumahku di sini berbicara dua hal yang sangat penting. Kalau kita membaca firman Tuhan, bahwa tubuh kita adalah bait Allah, adalah rumah Tuhan. Katakan sama-sama 2, 3. Tubuh kita adalah bait Allah atau rumah Tuhan. Dan yang kedua, artinya adalah persekutuan orang-orang percaya atau disebut gereja, itu juga adalah bait Allah, itu adalah rumah Tuhan. Sebuah persekutuan, himpunan atau komunitas banyak orang seperti yang kita lakukan seperti hari ini. Jadi secara pribadi, tubuh kita adalah bait Allah, di mana roh Allah bertahta di dalam hidup kita. Kalau bicara tentang komunitas adalah kumpulan atau persekutuan orang-orang percaya yang disebut gereja. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita melihat apa yang terjadi terhadap bait Allah. Kemudian Yesus menyucikan bait Allah. Kalau kita melihat mulai dari ayat yang ke-12 dari Matius pasal yang ke-21 ini. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli
di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, melihat ayat ini, maka terjadi perubahan fungsi di bait Allah. Terjadi perubahan fungsi di rumah Tuhan, di mana ada orang-orang yang ada di bait Allah, tetapi sudah terjadi pergeseran di sana. Hal yang pertama, pergeseran terjadi karena bait Allah atau rumah Tuhan menjadi tempat mencari keuntungan duniawi atau kebutuhan fanas belaka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setiap orang kepingin diberkati oleh Tuhan. Setiap kita bekerja, kita berusaha, kita membangun toko dan melakukan hal-hal yang terbaik untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi itu menjadi satu kebutuhan banyak orang. Saya juga mau, saya diberkati oleh Tuhan. Setiap kita juga mau diberkati oleh Tuhan. Tetapi dalam konteks ini, usaha yang dilakukan oleh para pedagang itu baik. Bagaimana kita bisa melakukan usaha? Tentunya untuk kebutuhan perut kita, untuk kebutuhan masa depan kita. Tetapi ayat ini bicara dengan tegas. Ketika Yesus mendapati ada pedagang berjualan di bait Allah, kemudian Yesus mengusir mereka. Di sini menandakan bahwa bait Allah sudah berubah fungsi. Seharusnya menjadi tempat untuk berdoa, tempat bersekutu, tetapi mencari keuntungan semata. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita bisa bekerja dengan kemampuan yang kita miliki. Tetapi jangan sampai kita merubah fokus kita. Karena ada orang bekerja, terus bekerja, tetapi mengabaikan kepentingan rohani, persekutuan dengan Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ketika kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini, maka sesungguhnya kalau kita adalah bait Allah, kita adalah gereja bukan gedung, tetapi gereja adalah kita, maka tentunya ada dasar yang kita bangun di dalam kehidupan kita. Kita bisa bekerja, kita bisa berusaha. Tetapi hal yang sangat penting adalah memulai dengan dasar bagaimana kita berada di bait Allah. Atau kita sebagai bait Allah, kita memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan, Tuhan juga pasti akan memberkati usaha, pekerjaan, bisnis, dan apapun yang kita lakukan. Dan Tuhan pasti akan membuat semuanya berhasil. Amin. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Yang kedua, mengapa bait Allah berubah fungsi? Bait Allah atau rumah Tuhan menjadi tempat yang tidak sesuai dengan tujuan Tuhan. Kalau kita lihat di ayat yang ke-13, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikan sarang penyamun. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada satu perubahan fungsi sehingga apa yang dilakukan tidak sesuai dengan tujuan Allah. Sehingga firman Tuhan atau Yesus berkata, rumahku akan disebut rumah doa. Sebetulnya disebut rumah doa ini berarti
kita adalah satu tempat di mana Allah bertahta dan kita connect dengan Tuhan. Karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, maka apa yang kita lakukan adalah satu hubungan yang kuat dengan Tuhan. Salah satunya adalah doa. Salah satunya adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Salah satunya adalah penyembahan kepada Tuhan dan persekutuan dengan firman Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetapi Yesus bilang, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikan sarang penyamun. Kalau di dalam bahasa rohani, mereka mengubah fungsi tadinya sebagai tempat untuk bertemu dengan Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan. Tetapi di dalamnya, ya, di dalam hatinya, di dalam pikirannya, di dalam perbuatannya, menyimpan kejahatan. Ini sebagai bahasa kiasan. Di dalam bahasa Yunani adalah bahasa kiasan, sarang penyamun berarti sedang menyimpan kejahatan di dalam. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang ada di dalam sebagai bentuk kejahatan? Contohnya adalah sakit hati, kebencian, kemarahan. Kalau dalam konteks hubungan suami istri, suami marah kepada istri, demikian sebaliknya. Sehingga dalam satu hubungan keluarga menjadi tidak harmonis. Sekalipun dasarnya baik suami maupun istri sama-sama tubuhnya adalah bait Allah. Dia adalah gereja Tuhan. Harusnya punya persekutuan yang luar biasa dengan Tuhan. Maka secara praktis hubungan yang sama terjadi antara suami dan istri, istri dan suami, demikian juga orang tua terhadap anak-anak terhadap orang tua. Ketika suami marah atau istri marah, demikian juga anak marah kepada orang tua, dan tentunya membuat hubungan dalam keluarga itu tidak baik. Demikian juga di dalam gereja Tuhan, dalam persekutuan orang-orang percaya. Ketika kita melayani Tuhan, ada persekutuan di sana. Tetapi di dalam hati kita masih menyimpan dendam, masih menyimpan sakit hati. Tentunya itu diibaratkan sama kita sedang menyimpan kejahatan. Seperti sarang penyamun, kita menutup dengan bahasa-bahasa rohani. Ini yang membuat Yesus, rumahku akan disebut rumah doa, bukan sarang penyamun. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan pernah kita menyimpan sakit hati, kebencian, dendam terhadap orang-orang yang ada di dekat kita. Terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak-anak, bahkan juga keluarga dekat kita. Kalau itu kita tidak lakukan, kalau itu kita lakukan, tentunya kita harus bertobat. Kita harus betul-betul minta ampun kepada Tuhan, supaya kita tidak menyimpan kebencian, akar pahit. Dan itu akan membelenggu kehidupan kita, dan kita tidak akan melihat berkat-berkat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Pergeseran apa yang terjadi di bait Allah, sehingga Yesus mengatakan dengan tegas, yang ketiga, bait Allah atau rumah Tuhan berubah fungsi bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi semata-mata untuk pemuasan emosional belaka. Kalau kita melihat di ayat yang ke-15, ketika saya belajar ayat ini, Tuhan memberikan satu pengertian yang sangat dalam di dalam pikiran saya untuk saya menyampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan. Di ayat yang ke-15, tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya,
itu dan anak-anak berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud. Hati mereka sangat jengkel. Kata hati mereka sangat jengkel ini berkaitan dengan pemuasan emosional yang tidak terpenuhi. Seharusnya mereka yang dipuji, seharusnya fokus adalah mereka, bukan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya membahasakan begini. Ketika kita sedang beribadah, ketika kita sedang berdoa, bukankah kita mau Tuhan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita? Misalnya kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya punya masalah, tolong saya Tuhan, selesaikan masalah saya. Dan kemudian, karena fokus kita adalah supaya Tuhan memperhatikan kepentingan kita lewat doa yang kita sampaikan pada Tuhan. Itu yang menjadi masalah secara rohani. Kita boleh meminta kepada Tuhan, tetapi tujuannya adalah hanya untuk kepentingan atau pemenuhan emosional saja semata. Tetapi tidak ada persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kita hanya meminta supaya Tuhan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Sehingga ini yang membuat mereka ada di bait Allah, tetapi tidak memuliakan Allah, tidak memberi kepada Tuhan, tetapi fokusnya adalah meminta. Kita meminta itu tidak salah, tetapi ketika dasar kita salah di hadapan Tuhan, kita hanya terus meminta. Kapan kita memberi kepada Tuhan? Kapan kita menyediakan waktu yang terbaik untuk Tuhan? Kapan kita menyembah Tuhan? Kapan kita bersekutu dengan Tuhan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika mereka jengkel, itu tandanya mereka ingin supaya hak untuk dipuji dari orang banyak, tetapi mereka tidak memuliakan Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang membuat Yesus melihat bahwa mereka berada di bait Allah bukan semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan, untuk berkata Hosana bagi Sang Raja. Bukan. Tetapi ada kejengkelan, mereka tidak suka di sana. Dalam bahasa Yunani mereka gusar. Orang memuji Tuhan, hatinya jengkel. Harusnya ketika seorang yang hatinya murni di hadapan Tuhan, tentunya tidak ada sikap hati yang jengkel, sikap hati yang gusar, marah dan lain sebagainya kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sehingga ini yang membuat Yesus menyucikan bait Allah. Dan ini menjadi satu pelajaran yang penting buat setiap kita. Jangan mengubah apa yang disebut dengan bait Allah. Tubuh kita adalah bait Allah. Dan kita juga adalah gereja Tuhan. Jangan mengubah posisi rohani kita sebagai bait Allah untuk mencari keuntungan belaka. Menjadi tempat tidak sesuai dengan tujuan Allah di dalam hidup kita. Atau tanpa memuliakan Allah. Hari ini kita belajar. Ada poin penting, ada 4 poin penting ketika Yesus menyucikan bait Allah. Ini menjadi berkat di dalam kehidupan kita.
Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca teks dari Matius pasal yang ke-21 ini, judul di atasnya, di ayat 12 di atasnya, Yesus menyucikan bait Allah. Apa yang Yesus sucikan? Sehingga itu menjadi sesuatu yang berharga, sesuatu yang mulia. Menjadi satu pelajaran yang sangat penting dan harus kita lakukan sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja Tuhan. Hari yang pertama adalah kita baca bersama-sama 2, 3. Menjadi tempat berdoa, menyembah, bersekutu dalam firman-Nya. Apa yang Yesus katakan, rumahku disebut rumah doa. Kata rumah doa ini adalah tempat persekutuan di mana orang beribadah, di mana orang bersekutu dengan Tuhan. Di mana orang bersekutu juga dengan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, dari bait Allah yang tadinya Yesus lihat seperti sarang penyamun, sekarang Yesus mengembalikan kepada dasarnya. Rumahku adalah rumah doa. Sebagai tempat menyembah, sebagai tempat memuji, sebagai tempat kita bersekutu dengan Tuhan, sebagai tempat kita bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Maka kehidupan kita sebagai bait Allah, maka kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, kita harus bertumbuh dalam kualitas untuk menyembah, untuk berdoa, untuk bersekutu dengan kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Jangan menyimpan hal-hal yang tercelah sehingga menghambat berkat Tuhan. Tetapi kita sebagai bait Allah, kita sebagai gereja, kita punya kualitas itu. Terus berdoa, terus menyembah, bersekutu dengan kebenaran firman Tuhan. Dan tubuh kita dan gereja adalah kita sebagai tempat untuk memuliakan Allah. Kita beribadah bukan untuk kepentingan kita. Apa yang kita lakukan di ibadah adalah kita memberi kepada Tuhan. Bagaimana kita memuliakan nama Tuhan. Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Saya ingat berapa bulan yang lalu. 1 tahun lebih yang lalu. Ada seorang koh begitu ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara mengetahui, tetapi karena saya kan melihat jemaat yang memuji Tuhan. Waktu saya menyanyikan di mimbar dari lagu setelah firman, kok ini tidak pernah memuji Tuhan, tidak pernah menyembah Tuhan. Ada di gereja tetapi tidak menyembah Tuhan. Untuk apa ada di gereja tetapi tidak berbuat sesuatu untuk Tuhan? Apalagi untuk menyembah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Sehingga saya berkata kepada seorang, kenapa ya ketika berada di gereja sudah duduk, waktu diajak berdiri, ya berdiri, tetapi tidak pernah menyebutkan satu kata untuk menyembah Tuhan. Jadi bibirnya tak tutup, lihat tola tole begitu. Tidak ada satu ungkapan hati dan pujian untuk menyenangkan hati Tuhan. Orangnya tidak ada di sini sudah lama. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetapi ini menjadi satu hal yang saya lihat. Dan saya percaya kalau kita mengerti bahwa kita beribadah, saya rindu memuliakan nama Tuhan, saya rindu menyenangkan hati Tuhan. Saya rindu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Orang yang memuliakan nama Tuhan adalah orang yang memberikan penghormatan bagi Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika Yesus menyucikan bait Allah, menyucikan setiap kita sebagai tubuh Kristus, setiap kita sebagai gerejanya.
Selain menjadi tempat untuk berdoa, menyembah, bersekutu dengan firman Tuhan, tempat memuliakan Allah, juga sebagai tempat kita bisa menerima mujizat-mujizat Tuhan. Katakan amin. Saudara percaya ketika kita beribadah, mungkin dalam kondisi sakit, Tuhan pasti mengerjakan mujizat yang luar biasa. Mungkin ketika di gereja belum kelihatan, tetapi kita percaya Tuhan pasti akan turut bekerja mendatangkan kuasa dan mendatangkan mujizat dalam kehidupan kita. Amin. Mungkin bukan hanya sekedar sakit, mungkin ada masalah-masalah yang lain yang kita doakan, tetapi kita tetap setia kepada Tuhan, kita tetap beribadah, bersekutu, kita tetap melayani Tuhan. Tuhan pasti akan turut campur tangan, mendatangkan mujizat, mendatangkan keajaiban yang tidak pernah kita duga. Yang penting kita percaya kepada Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke-15, tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizatnya dibuatnya. Artinya di dalam kehidupan kita sebagai bait Allah, sebagai gereja Tuhan, ada mujizat-mujizat yang terjadi ketika kita sedang berada di dalam satu persoalan yang pelik. Kita percaya Allah turut bekerja mendatangkan mujizat. Bahkan dalam segala sesuatu Tuhan memberikan kebaikan-kebaikan yang luar biasa, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita duga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tubuh kita adalah bait Allah. Kita adalah gereja, ada mujizat untuk setiap kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Apapun yang jadi kerinduan dan harapan kita percaya mujizat Tuhan sempurna buat setiap kita. Amin. Yang terakhir adalah ketika Yesus menyucikan bait Allah, menjadi tempat untuk menikmati pengalaman-pengalaman yang indah secara rohani bersama dengan Tuhan. Di ayat yang ke-16, lalu mereka berkata kepadanya. Jadi ada satu dialog di sana. Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini. Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernah kamu baca, dari mulut bayi-bayi, anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian. Nah, ayat ini intinya adalah, dari dialog ini, ada satu pernyataan sebenarnya yang berkaitan dengan ada pengalaman-pengalaman rohani. Sebagaimana Yesus berkata, aku dengar, belum pernah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian. Ada satu pengalaman rohani yang luar biasa. Ketika kita bersekutu, ketika kita menyembah, ketika kita berdoa, ketika kita dekat dengan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada satu pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang selalu hadir dalam kehidupan kita, yang membuat kita rindu terus bersekutu dengan Tuhan. Sebagai bait Allah kita rindu terus dekat dengan Tuhan. Kita rindu terus mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika saya mendengar dari istri bahwa dia hamil, dan kemudian pada saat itu mulai sejak awal saya berdoa di perut sampai melahirkan ya, sampai akhir melahirkan, saya terus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kemudian saya memuji Tuhan, saya menyembah Tuhan, saya berdoa untuk anak, untuk Joy begitu ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tentunya ini menjadi satu pengalaman di dalam hidup saya terhadap istri yang sedang hamil dan kemudian terhadap Joy yang ada di dalam kandungan. Saya berdoa, saya terus menyembah Tuhan. Satu pengalaman rohani dengan Tuhan. Demikian juga kita, pengalaman rohani ketika kita berada di rumah Tuhan. Dan kita juga sebagai bait Allah di mana Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita.
ada satu pengalaman rohani yang membuat kita rindu sekali untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Rindu sekali untuk melayani Tuhan. Rindu sekali untuk berbuat sesuatu yang terbaik untuk orang lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebuah pengalaman rohani yang kita rasakan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan. Tuhan mau supaya setiap kita, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita punya kekuatan untuk terus berdoa, untuk terus bersekutu, untuk terus menyembah, dan berbuah di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita terus memuliakan Allah, apapun yang terjadi, situasi apapun yang sedang menimpa kehidupan kita, teruslah memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah kita percaya di dalam Yesus Kristus pasti ada mujizat Tuhan, pasti ada keajaiban. Dan biarlah kita bertumbuh di dalam pengalaman-pengalaman rohani yang indah, yang mesra dengan Tuhan. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara pulang dari tempat ini, kita pasti selalu mengalami hubungan itu. Sehingga hati kita tidak kering. Tetapi apa yang ada di dalam hati kita adalah kepuasan berjumpa dengan Tuhan. Sebuah pengalaman rohani yang luar biasa antara kita dengan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Pesan firman Tuhan adalah tubuh kita adalah bait Allah atau gereja. Sebagai tempat berdoa, menyembah, bersekutu dengan firman Tuhan. Tempat untuk memuliakan nama Tuhan, menerima mujizat-mujizatnya, dan menikmati pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Sekali Yesus, Dia tetaplah Yesus untuk kita. Haleluya. Dalam segala keadaan yang kita alami, ketika kita diberkati, berlimpah, atau mungkin sedang mengalami kekurangan, sedang mengalami kondisi masalah secara materi, tetapi ada Yesus yang mempesona hati kita. Dia selalu memberikan damai dan kesempatan yang baru. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh
Yesus dalam hidupmu. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, Ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan. Glory, glory bagimu. Haleluya. Kemuliaan, hormat, pujian, dan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau hadir dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, sebagai bangsa-Mu, sebagai gereja-Mu, rindu bersekutu denganmu, rindu berjumpa denganmu, rindu berada dalam firman-Mu, memuliakan-Mu, Terima kasih ya jemaat Tuhan yang kekasih. Tuhan mau sebagai bait Allah, sebagai gerejanya, kita harus semakin berkualitas di dalam Tuhan. Biarlah kita tetap kuat di dalam persekutuan dengan Tuhan, memuji, menyembah Dia, berdoa. Ada satu kedekatan yang luar biasa dengan Tuhan. Ada kualitas kita memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun keadaan tidak baik-baik saja, tetapi fokus untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika hati Tuhan disenangkan, maka ada perkara yang besar yang Tuhan akan nyatakan. Ada mujizat, ada keajaiban yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga kita, dalam pendidikan anak-anak kita, dan apapun yang kita lakukan. Ketika kita sedang mengalami masalah, Tuhan akan berikan jalan keluar. Tuhan pasti peduli dengan kehidupan kita. Selalu ada mujizat di dalam Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita sedang sakit, kondisi fisik kita lemah. Percayalah, mujizat Tuhan terjadi. Tuhan selalu ada di dalam hidup kita dan selalu memberikan kekuatan. Biarlah kita selalu bersama mengalami pengalaman-pengalaman rohani dengan Tuhan yang membuat kita kuat, semakin mencintai Tuhan, semakin mencintai firman-Nya, semakin mencintai bersekutu dengan Tuhan. Biarlah kualitas ini selalu ada di dalam kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan. Kiara lama takara lama. Terima kasih. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku anggap. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali
kasih Tuhan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah diberkati lewat firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman. Biar firman-Mu Tuhan tidak lalu begitu saja. Biar kami Tuhan dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati keluarganya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji nama Tuhan. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih untuk pelayanan PAW, WL Singer pemain musik, pelayanan multimedia, sound system, Asher Kolektan, juga pelayanan sekolah minggu, apapun yang kita lakukan dalam tugas kita, diperhitungkan Tuhan menjadi berkat untuk setiap kita. Puji nama Tuhan. Pengumuman untuk Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa doa pagi setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu jam 5.15 subuh disiarkan secara live streaming, juga di Facebook, YouTube. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti supaya kita tetap kuat di dalam kehidupan doa secara keluarga di rumah masing-masing. Pemuritan tetap dilaksanakan setiap hari Selasa, tetapi untuk Selasa depan diliburkan karena Bapak Ibu Gembala sedang berada di Surabaya untuk mengikuti acara Paskah Gembala. Kemudian ibadah DM hari Selasa 17 Juni jam 8 malam di halaman gereja. Kalau ada perubahan akan diinformasikan di WA Group. Panggilan berdoa setiap hari Rabu jam 6 pagi, kemudian jam 1 siang dan jam 7 malam. Nanti pokok doa akan dibagikan di WA Group. Kemudian doa kemenangan setiap hari Jumat jam 8 malam di ruang Sebraguna. Kemudian doa puasa dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 1 siang di ruang Serbaguna. Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya. Ya. Kemudian ibadah Youth Rise setiap hari Sabtu jam 7 malam di ruang Serbaguna. Dan kemudian pengumuman untuk Bapak Ibu Saudara jemaat, perbaikan dan penyediaan peralatan multimedia dibutuhkan dana sebesar 7.500.000 untuk biaya perbaikan kamera dan penyediaan LCD yang baru. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak hatinya untuk berpartisipasi, bisa memberikan persembahan dan memasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan ya. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin memberi, bisa memberikan persembahan yang sudah tersedia ya. Kemudian ibadah raya GPPS Gunung Murai Gorontalo dilaksanakan secara onsite setiap hari Minggu jam 10 pagi di ruang Serbaguna. Untuk siaran ulang tentang ibadah akan dilakukan 1-2 jam, sehingga jemaat yang tidak beribadah pada jam yang sama di jam 10 mereka juga bisa beribadah dalam siaran ulang ya. Ada berapa jemaat yang tidak hadir pada hari ini, kita berdoa untuk Kotiong dan Betty, bahkan juga ada Ci Imelda. Saya mendapat informasi mungkin ada kecelakaan ya, urut anaknya. Kita berdoa supaya Tuhan tolong, supaya Tuhan bekerja menyatakan mujizat. Saya panggil dengan penuh kasih, Mak Hali ada? Oh enggak ada, oh nanti saya ke rumah. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, mari kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat segala kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, kami akan memberikan dengan ketulusan hati kami. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Yesus sayangku.
Jemaat Tuhan, silakan kita semua untuk berdiri dan sama-sama kita mau nyanyikan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Seka-seka yo, hey, kiri kanan putar badan, puji Tuhan. Seka-seka yo, hey, kiri kanan putar badan, puji Tuhan. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang. Mari berputar bagi Tuhan. Yesus ayo, hey, kiri kanan putar badan, puji Tuhan lagi. Seka-seka yo, hey, kiri kanan putar badan, puji Tuhan. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang. Mari semuanya dengan gerakan. Seka-seka yo, serukan. Hey, kiri kanan putar badan, puji Tuhan lagi. Seka-seka yo, hey, kiri kanan putar badan, puji Tuhan dengan imanmu. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati persembahan dan mengembalikan persepuluhan, dan berkat Tuhan pasti melimpah dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang kekasih, saya mengumumkan juga besok Senin saya akan berangkat ke Surabaya untuk mengikuti Pasca Gembala bersama dengan Ibu Gembala. Doakan supaya acara di sana bisa berjalan dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya dalam hidup kita. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, kebesaran, keagungan hanya bagi Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hadir dalam ibadah kami pada pagi hari ini dan memberkati kami dengan berkat kebenaran firman Tuhan.
Kami menjadi tubuh Kristus, menjadi gereja yang punya kualitas di dalam kedekatan, dalam perjumpaan dengan Tuhan. Dalam firman-Mu kami tetap memuliakan nama Tuhan dan mengalami mujizat yang luar biasa. Dan menjadi tempat kami mengalami pengalaman yang luar biasa. Ketika kami bersekutu dengan Tuhan, kami tetap cinta Tuhan dan kami tetap setia untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih memberkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada ibadah hari ini, bahkan juga yang sudah melayani hari ini. Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan mengarahkan hati kita dengan iman untuk menerima segala janji-janji berkat Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus Allah yang esa, yang akan terus menyertai, melindungi, menuntun, memelihara kehidupan kita, melimpahkan kita dengan segala berkat-berkat terbaik. Tuhan memberkati kita dengan berkat kesehatan, kekuatan, berkat hikmat, akal budi, kebijaksanaan, berkat sukacita, damai sejahtera melimpah, berkat jasmani, berkat rohani melimpah dalam kehidupan kita. Rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan, anak cucu kita dipelihara oleh Tuhan menjadi generasi yang cerdas dan diberikan masa depan yang indah. Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, bisnis, profesi dan apapun yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kasih Allah yang kekal terus mengikat, mempersatukan dan menyempurnakan kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan menyertai kehidupan kita. Yesus sayangku.